Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh dan ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang kami hormati Ustadz Dalam Qasim dan Ustadzah Nur Hayati selaku dosen pembimbing tugas akhir kami. Dan yang kami hormati orang tua kami yang telah mendukung agar terselesainya kuliah ini. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Maulana Dewi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul artikel Sistem Informasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidik di MI Nahdlatul Ulama Kebangsaan. Mengapa peneliti memilih judul ini? Karena melihat latar belakang di atas, peningkatan kinerja tenaga pendidik memang diperlukan dengan harapan dapat bekerja secara profesional dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Dan peneliti berminat untuk melakukan penelitian ini terkait sistem informasi manajemen pendidikan dalam upaya peningkatan kinerja tenaga pendidik di MI Nahdlatul Ulama Kebangsaan dengan harapan dapat mengetahui dan memahami praktek sistem informasi manajemen pendidikan di lembaga tersebut yang berguna untuk meningkatkan kualitas di lembaga pengajaran tersebut. Sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengerti apa sistem informasi manajemen itu sendiri. Apa itu sistem informasi manajemen pendidikan? SIM adalah bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dapat membantu pimpinan suatu lembaga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lembaganya. Nanang Fatah berpendapat dalam tulisan Abdul Wahab dan Umiarso, beliau mengartikan bahwa kinerja guru itu didorong oleh beberapa faktor, yaitu dari sikap, pemahaman, dan inovasi dalam melakukan tugas. Sedangkan Abdullah Amir menyimpulkan bahwa hasil kerja guru adalah gambaran terkait tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan aktivitas atau tindakan dalam upaya mewujudkan visi misi dari lembaga tersebut. Nah, dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kinerja guru dan juga penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam dunia pendidikan menjadi hal yang sangat penting dengan harapan dapat melakukan tanggung jawab secara profesional dan mampu bekerja sama dalam seluruh kegiatan sekolah. Lanjut ke metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang mana dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman tentang pengalaman subjek, penelitian yang berupa sikap, pendapat, langkah-langkah, dan sebagainya, dan keseluruhan mereka uraikan secara lisan, tulisan, maupun dengan bahasa khusus. Dan menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya di pembahasan, apa saja peran sistem informasi manajemen pendidikan? Di sini ada 3 peran. Yang pertama, sebagai manajemen data dan informasi. Sistem informasi manajemen pendidikan berperan dalam mengelola data dan informasi pendidikan secara terintegrasi sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi pengelola lembaga. Nah, yang kedua, sebagai pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini mengintegrasikan fakta dan wawasan pendidikan sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pimpinan suatu lembaga. Yang ketiga, transparansi informasi. Sistem
Informasi Manajemen Pendidikan menyediakan statistik dan informasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Lalu ada peningkatan kinerja pendidik di MI Nahdlatul Ulama. Di sini ada 3 peningkatan. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kinerja guru dimulai dari peningkatan kesejahteraan finansial, seperti pemberian gaji dan tunjangan yang memadai. Hal ini dapat memotivasi guru untuk bekerja secara profesional. Yang kedua, pelatihan teknologi. Guru-guru perlu dibekali dengan pelatihan teknologi. Pelatihan penggunaan teknologi informasi seperti sistem absensi online agar dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan secara optimal. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Kepala sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja guru secara berkala serta memberikan bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kinerja mereka. Next, peran kepemimpinan kepala sekolah. Di sini ada 3 peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, sebagai pengambilan keputusan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan dari lembaga dengan dukungan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang kedua di sini sebagai pengawasan dan evaluasi. Kepala sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja guru secara berkala serta memberikan bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Kepala sekolah harus memastikan guru-guru memiliki kompetensi yang memadai, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja mereka. Nah, di sini ada 3 prestasi yang telah dicapai oleh Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Keraksaan. Yang pertama dari prestasi akademik. MI Nahdlatul Ulama Keraksaan memiliki banyak prestasi akademik seperti juara dalam berbagai kompetisi di tingkat regional maupun nasional. Terus yang kedua, di bidang keislaman, sekolah ini juga berhasil mencetak peserta didik yang memiliki jiwa keislaman yang tinggi sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam mengelola lembaga dan meningkatkan kinerja guru-guru menjadi salah satu kunci dari keberhasilan di MI Nahdlatul Ulama Keraksaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen pendidikan adalah sistem digital yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengelola lembaga pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat. Lalu, peningkatan kinerja tenaga pendidik. Upaya peningkatan kesejahteraan, pelatihan teknologi, serta pengawasan dan evaluasi kinerja guru secara berkala. Nah, faktor pendukung dan hambatan. Di sini dukungan finansial, kolaborasi antar sekolah, serta pemeliharaan sistem yang memadai untuk mengatasi kendala teknis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.